Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi gagal ginjal. Definisi gagal ginjal adalah ketidakmampuan organ ginjal untuk melakukan sesuai dengan fungsinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua gagal ginjal, itu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Yang pertama, gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik itu bersifat menahun, berlangsung secara lama, progresif, dan mencapai titik terminalnya. Nah, baik yang kedua itu adalah gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu terjadi selang beberapa hari atau beberapa minggu yang mengakibatkan tergagalnya fungsi ginjal untuk mempertahankan hemostasis tubuh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dijelaskan oleh teman saya. Etiologi pada penyakit gagal ginjal kronis itu sangat luas. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada diabetes mellitus, dan ada juga penyakit gagal ginjal yang berkelanjutan seperti glomerulonefritis dan pyelonephritis. Nah, itu adalah penyakit sering terjadinya pada gagal ginjal kronik. Kira apa saja sih manifestasi klinis pada gagal ginjal akut? Yang pertama ada kardiovaskular hipertensi, gagal jantung kongesif, dan edema pulmoner. Perikarditis, piting edema seperti kaki, tangan, dan sakrum, dan pembesaran vena pada leher. Selanjutnya, yang kedua, ada integumen warna kulit, abu-abu mengkilat, kulit kering bersisik, pruritus, ekimosis, kuku tipis dan rapuh, dan selanjutnya rambut tipis dan kasar. Dan yang ketiga, yaitu ada pulmoner seperti crackles, sputum kental dan liat. Selanjutnya ada nafas dangkal dan penafasan kusmaul. Selanjutnya yang keempat ada gastrointestinal nafas berbau amonia dan ulcerasi dan pendarahan mulut. Anoreksia seperti mual, muntah, konstipasi dan diare. Selanjutnya dan pendarahan saluran cerna. Dan yang kelima ada neurologi kelemahan dan keletihan. Selanjutnya ada konfusi atau perubahan tingkat kesadaran, ada disorientasi, kejang, lemah pada tungkai, dan selanjutnya ada rasa panas pada telapak kaki dan perubahan perilaku. Dan yang keenam ada musculoskeletal cramp otot. Selanjutnya ada kekuatan otot hilang, kelemahan pada tungkai, fraktur tulang, dan Freud-Dop. Dan yang ketujuh ada reproduktif seperti amenore dan atrofi testikuler. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Di dalam memberikan pelayanan keperawatan, terutama intervensi, maka perlu pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan baik secara medis ataupun kolaborasi. Di antaranya yaitu ada pemeriksaan laboratorium. Nah, di laboratorium ini ada pemeriksaan laboratorium darah BUN, kreatinin, elektrolit, hematologi, protein, dan antibodi. Yang kedua ada pemeriksaan urin warna, pH, BJ, kekeruhan, volume, glukosa, protein, sedimen, SDM, keton, SDP, TKK atau CCT2. Yang kedua ada pemeriksaan EKG untuk melihat adanya hipertrofi ventrikal kiri, tanda perikarditis, aritmia, dan gangguan elektrolit. Yang ketiga ada pemeriksaan USG, menilai besar dan bentuk ginjal, tebal korteks ginjal, kepadatan parenkim ginjal, anatomi sistem pelviocalicis, ureter proksimal, kandung kemih, serta prostat. Yang keempat ada pemeriksaan radiologi, renogram, intravenous pielografi, retrograde pielografi, renal arteriografi, dan venografi, CT scan, MRI, renal biopsi, pemeriksaan ronsen dada, pemeriksaan ronsen tulang, dan foto polos abdomen.
Nah, untuk penata laksanaannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penata laksanaan konservatif, ya, terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan laboratorium darah dan urin. Yang kedua itu melakukan observasi balance cairan. Yang ketiga observasi adanya odema. Dan yang terakhir itu batasi cairan yang masuk. Nah, yang kedua itu ada dialisis. Peritoneal dialisis biasanya dilakukan pada kasus-kasus emergensi, sedangkan dialisis yang bisa dilakukan di mana saja dan tidak bersifat akut itu ada CPAPD. Yang ketiga itu ada hemodialisis, yaitu dilakukannya invasif di vena melalui di vena menggunakan mesin. Dan yang terakhir itu ada operasi pengangkatan batu dan transplantasi ginjal. Nah, bagaimana sih pencegahan dari penyakit gagal ginjal? Nah, pencegahannya itu teman-teman bisa melakukan pemeriksaan rutin dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan urinalis, diet sehat, olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau obat antiinflamasi non-steroid, mengelola gula darah, dan minum air secukupnya. Ginjal merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh kita, dengan fungsi utama untuk menyaring, filtrasi, dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme atau racun dari darah menjadi urin. Selain hal tersebut, ginjal juga berperan dalam mengatur keasaman darah dan keseimbangan ion yang sangat penting agar berbagai fungsi penting dalam tubuh kita dapat berjalan secara normal.